Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Adabul wa'i tarkut takabburi wa dawamul haya'i min sayyidihi wa idharul faqati ila khaliqihi wa syahwatil manfaati lil mustami'in والإسراء على نفسه لمعرفة عيبه والنظر إلى المستمعين بعين السلامة وحسن الظن بهم بباطن الديانة والإياس منهم طلبا للصيانة والرفق بالتأديب والعطف على المبتدئ واعتقاد فعل ما يقول لينفع الناس بما يقول. Alhamdulillah, asyukurillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, dan dengan taufik izin Allah pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk sholat subuh berjamaah, kemudian belajar mencari ilmu. Mudah-mudahan amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana diriwayatkan dari kita Muhammad SAW orang yang berangkat ke masjid sholat subuh berjamaah lalu tidak keluar, tidak bangun, tidak berbicara sampai matahari terbit, lalu sholat sunnah 2 rakaat isyraq, pahalanya seperti umroh dan haji yang sempurna. Mudah-mudahan kita selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk ke adab al-wa'id, adab pemberi nasihat, ceramah mungkin bahasa kita begitu. Adabul wa'id, wa'id ini bukan cuma sekedar penceramah umum, tetapi walaupun hanya berbicara antara 2-3 orang ataupun 1 orang, itu namanya wa'id. Wa'id itu memberi nasihat. Satu, pertama, takut takabbur, meninggalkan rasa sombong. Karena ketika kita nasihati orang itu kita selalu merasa ada di atas mereka. Orang kalau nasihati merasa lebih pintar, kalau menasihati merasa lebih benar. Jadi biasanya di dunia ini yang paling banyak sombong itu 2. Satu, yang lebih merasa lebih banyak hartanya. 2, yang merasa lebih alim, lebih pintar. Itu yang paling sering sombong. Walaupun yang lain ada orang miskin sombong ada, orang bodoh sombong ada, itu kelewat batas. Tapi yang sering dinasihati ulama, dibahas, dijadikan contoh sombong, itu 2, orang kaya dan orang alim. Karena memang 2 hal ini yang tidak semua orang bisa dapat. 2 hal ini didapatkannya dengan susah payah. Jadi kalau ada yang punya, biasanya lupa diri sampai sombong. Oleh karena itu para penasehat, orang yang menasihati orang untuk berceramah, jangan sampai sombong, sadar keadaan dirinya. Kita nasihati orang itu bukan karena kita lebih hebat, tapi kita merasa dapat manfaat dengan nasihat. Dulu guru kita nasihati kita sebelum dakwah, kata beliau, waktu kalian mau dakwah, niat 1 hal, jangan sampai lupa. Ini kita melihat ahli maksiat ya, ahli maksiat salah, kita mau nasihati dia, tanamkan di pikiran kita 1 hal, orang ini yang kita nasihati mudah-mudahan berubah jadi baik dengan nasihat kita, dan kalau dia jadi soleh, nanti dia yang akan nolong kita di akhirat nanti. Jadi ini orang maksiat, kita nasihati, punya harapan. Apa harapan kita? Nanti dia yang akan menyelamatkan kita. Kan kalau ada ahli maksiat taubat jadi baik, siapa yang bakal dia ingat? Yang ingatkan kita yang nasihati dia kan. Nah mudah-mudahan nanti di akhirat kita diingat, dia nolong kita. Jadi saat nasihat gak ada rasa berjasa, gak ada ngerasa saya lebih hebat. Malah waktu nasihati orang berharap dapat syafaat dari orang yang ditegur tadi. Nah ini salah satu niat yang bagus yang bisa membuat kita beradab dengan adabnya wa'ad, adabnya para pemberi nasihat. Yang kedua, dawamul haya'i min sayyidihi, selalu malu dari tuannya, artinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang nasihati orang, yang nasihati orang lain, ini harus
harus selalu malu kepada Allah. Kenapa? Karena orang alim, orang yang berilmu itu biasanya orang yang paling tahu kekurangannya apa. Sampean bisa berkawan sama ulun, kita ini sama-sama tahu kekurangan masing-masing. Tapi ketika ketemu sama orang, sampean ngomong sesuatu yang mungkin kita juga masih kurang. Kira-kira sampean sama ulun gimana rasanya? Pas ngomong malu tidak? Saya sama sampean tinggal serumah misal, masing-masing tahu. Contoh gini, kita sama-sama tahu ada yang qiyamul lail, sama bangunnya pas mau adzan subuh atau adzan baru bangun. Misal, kita sama-sama tahu begitu. Ceramah ulun, hadirin qiyamul lail, bangun malam. Bohong orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak bangun malam. Misal, ulun lihat dia. Kita sama-sama tahu ada yang qiyamul lail. Kira-kira support nggak ulun? Malu kan? Kenapa? Dia tahu rahasia ulun. Begitu juga kalau dia ngomong, dia kalau melihat ulun sadar, ulun tahu, dia juga malu. Nah begitulah para wa'ad. Ketika nasihati orang sadar, Allah melihat dia, Allah tahu bagaimana keadaan kita, malu kita sama Allah. Jadi bukan berarti ketika kita nasihati orang langsung lupa diri. Justru para wa'ad itu orang yang harus selalu malu kepada Allah. Kenapa? Karena kadang-kadang dia ngomong sesuatu yang mungkin belum sempurna dikerjakan. Kan orang kalau nasihati baik, ngomong baik, itu dia kan pasti lebih malu kalau berbuat kesalahan dibanding orang yang pendiam. Oleh karena itu para ulama memberi nasihat harus selalu malu kepada Allah. Nah, malunya dia kepada Allah ini nantinya membuat dia jadi lebih baik. Kalau orang yang tak tahu malu, mulutnya ngomong apa, tapi nggak mau mengamalkan. Aduh, kerjakan ini, dianya nggak kerjakan, dan dia nggak merasa malu kepada Allah. Akhirnya yang tambah bagus orang lain, dianya tetap seperti itu buruk. Nyuruh orang qiyamul lail kadang qiyamul lail. Malu nggak sama Allah? Dianya nggak malu. Ya pasti nggak akan qiyamul lail seumur hidup. Sodako. Harusnya dia punya rasa malu kepada Allah. Nyuruh orang sodako pada sodako. Malunya dia menggerakkan dia untuk sodako. Hadirin sodako. Karena dia malu, akhirnya sodako juga. Nah, malu sama Allah ya, bukan malu sama manusia. Malu sama Allah. Udah nasihati orang sodako, belum ada sodako. Ya. Dan ini naudzubillah ya, penyakitnya penyakit penasehat. Kalau dia tidak malu sama Allah, dia nggak akan mengerjakan apa nasihatnya. Seringkali kita dengarkan begini, kita ngomong sodako, kita nyakada. Contoh nih kayak kemarin kita baru lewati Idul Adha, gencar-gencarnya nasihat kurban. Ustaz kurban kada, ulun menunggu lagi kurban aja. Nyuruh orang tadi kada. Padahal mampu ya, kalau nggak mampu lah cerita. Ini berarti nggak punya rasa malu kepada Allah yang tahu keadaannya dirinya. Jadi kalau kita punya rasa malu, aman dari hal itu, kita berubah jadi lebih baik. Wa idharul faqati ila khaliqihi, dan menampakkan faqah, kekurangan kepada Tuhannya. Jadi walaupun kita di luar ngomong nasihati orang, tapi ketika menghadap Allah, kita tunjukkan ya Allah saya tak punya apa-apa. Alhamdulillah ya, kadang-kadang setan datang kepada para ulama, para penasehat, ngomong, membisikkan, menunjukkan seakan-akan dia ini udah mulia. Jadi kita kayak sama Allah nggak perlu lagi. Berdoanya juga beda kadang-kadang. Artinya dia merasa dia udah hebat. Kalau orang-orang awam doanya ketakutan, takut ada kubul, sini santai aja, amin. Nah kalau dulu sih pasti kabul. Belum ustaz, belum lama. Nah yang kayak gini dia nggak baik. Bagaimanapun keadaan kita harus selalu menampakkan kekurangan kita kepada Allah. Kita ini perlu Tuhan. Bagaimanapun kemuliaan kita di dunia, tetap kita perlu dengan Tuhan. Orang kalau sudah merasa nggak ada bahajat sama Tuhannya, naudzubillah, nggak lama dia akan berubah jadi orang buruk dan curut khotimah. Biasanya orang begitu, sama seperti tadi, dua orang yang sudah bergelimang harta dengan kekuasaan,
lupa sama Tuhannya. Karena dia kan hajatnya dunia aja. Dia ngerasa dia udah cukup, selesai. Begitu juga orang yang merasa alim, menasihati orang, lupa juga dia dengan Tuhannya kadang-kadang. Kenapa? Dia nasihati orang. Nggak ngerasa berhajat sama Allah untuk memberi taufik. Hadir ke masjid, bisa berceramah, itu kan karunia Allah, taufik dari Allah. Dia ngerasa itu kemampuannya dia sendiri, lupa dengan karunia Allah yang diberikan kepada dia. Sehingga hadirin, ini termasuk hal penting. Ya, tinggalkan, tampakkan faqih kepada Tuhannya, kepada Allah. Wa syahwatil manfaati lil mustami'i, dan syahwat ingin manfaat bagi pendengarnya. Artinya syahwat itu kepengen dengan sangat pendengarnya dia dapat manfaat. Itu sifatnya penceramah. Ketika ngomong, ketika nasihati, harus kita tuh kepengen pendengar dapat manfaat. Kalau kita nggak ada keinginan yang datang yang benar dapat manfaat, maka ceramahnya nggak akan ada gunanya. Kalau kita berceramah, tujuannya apa? Yang penting urun dapat dunia. Kita berceramah, yang penting dapat pujian. Kita berceramah nggak mikir yang datang dapat manfaat atau tidak, ya maka nasihatnya akan sia-sia. Tapi orang itu berceramah punya tujuan. Ini mudah-mudahan yang dengar paham, ingin yang dengar dapat manfaat, entah itu bertobat dari maksiat, bertambah amal baiknya, yang dengarkan menjadi orang yang soleh. Setiap pemberi nasihat harus punya seperti itu, keinginan, semangat membuat pendengarnya dapat manfaat dari nasihatnya. Oleh karena itu yang ceramah seperti ini, dia akan memilih apa nasihat terbaik buat pendengarnya. Sudah kita bahas kemarin kan, dia bukan ngomong hawa nafsunya, bukan. Walaupun mungkin dia kepengen ngomong, bisa datang ke masjid, dia kepengen ceramah, kepengen ngomong tentang ilmu, misal ilmu adab, keadaan hati. Pas datang ke masjid, dilihat orang-orang di sini, kan ada yang sholatnya misalnya, orang-orang di sini masih buka aurat. Dia mikir manfaat mana ngebahas bab adab hati sama bab sholat dan aurat. Lebih manfaat ngebahas sholat dan aurat, karena orang-orang situ misal belum benar dalam bab sholat dan aurat, nggak fokus dengan pikirannya dia, ganti temanya yang sesuai dengan hadirin. Kalau sekarang kan tidak, ceramah nggak mikir orang dapatnya apa, yang penting ceramahnya baik, yang penting kata-katanya bagus. Malah kadang-kadang tak urus orang mau paham mau kada, yang penting kata-katanya baik, pakai kata-kata mutiara, kata-kata modern, ya, pakai bahasa kontemporer. Ceramahnya di depan orang gunung, ada yang pahamnya. Ngomong apa sih dia? Wah hebat bener lah, kita ada yang paham semasjid tadi. Itu bukan penceramah, tujuannya nggak begitu. Rasulullah ketika berceramah menyampaikan Islam itu ngomong sesuai dengan lisan orang yang diajak bicara. Ketemu ahli Yaman pakai logatnya Yaman, ketemu orang sini pakai logat mereka. Kenapa? Lebih mudah diterima. Nah, kayak itu. Kalau kita berceramah di depan orang-orang Banjar, pakailah bahasa Banjar campur, jangan pakai bahasa Jawa, bingung orangnya. Ceramah di depan orang Madura, pakai bahasa sana. Ya, mungkin kalau di Indonesia ini rata-rata pahamlah bahasa Indonesia. Paling nggak pakai bahasa yang umum Indonesia, sekiranya pendengar paham. Ya kita di masjid ini kan campur, pakai bahasa yang sekiranya orang paham. Itu sebabnya karena ingin pendengar dapat manfaat. Harus ada gitu ya di hati kita, ingin menasihati dan ingin yang mendengar dapat manfaat. Wa izra ala nafsihi li ma'rifati aibihi. Ini ada punya penceramah, ini mirip sama tadi Idharul Faqih. Cuman di sini lebih jelas bahasanya. Kalau Idharul Faqih kan menunjukkan hajatnya dia kepada Allah, malu dari Allah. Itu kan penyebabnya tahu kekurangannya. Nah di sini izra ala nafsihi,
mencela dirinya sendiri, mencela jiwanya. Kenapa? Karena dia tahu aibnya. Penceramah itu, penasehat itu, kalau sama nafsunya, dia langsung dia mencela. Kenapa? Dia tahu aibnya, dia tahu kekurangannya. Para ulama begitu. Mereka mengatakan, mereka ngomong dengan nafsunya seakan-akan ngomong kepada orang yang paling jelek di dunia. Mereka kalau ngomong kepada nafsunya, pada dirinya sendiri, seakan-akan ngomong kepada orang yang paling buruk, yang paling banyak maksiat. Tapi kalau nasihat kepada orang lain, sopan, santun. Loh kenapa? Karena mereka tuh tahu aibnya. Walaupun mereka tak punya aib, tetap mereka sadar diri. Kita lihat dalam nasihat-nasihatnya ulama, dalam qasidah-qasidahnya ulama, mereka tuh kalau ngomong dengan dirinya seakan-akan gak punya kebaikan, gak punya kebaikan. Ya Rabbi ma ma'ana amalu kasula kullu zaman. Ya Allah, kita gak punya amal, pekerjaan kita semuanya sia-sia. Ngomong begitu, ya Allah kita gak punya amal, pekerjaan kita sia-sia. Padahal yang ngarang saya ini, dia punya amalia satu hari, subhanallah 70.000 kali, alhamdulillah 70.000 kali, Allahu Akbar 70.000 kali, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah 70.000 kali. Ngomongnya saya gak punya amal. Bayangkan, satu hari amaliannya segitu banyak, ngomong ya Allah kita tidak punya amal. Itu dalam rangka mencela dirinya karena tahu aibnya. Begitu para sholihin. Jadi kalau sama nafsunya keras, sama nafsunya berat, karena mereka tahu kekurangan dirinya. Wa nadharu ila mustaqimina ilaihi bi'aini salamah, melihat para pendengar dengan pandangan selamat. Artinya para penceramah, penasehat, kalau melihat orang yang datang, pandangannya itu dengan pandangan selamat. Jangan ketika melihat orang, oh ini yang ahli maksiat, jangan suudon, jangan suudon. Walaupun bisa ketika dalam berceramah, ketika dalam menasehati, kelihatan ada orang yang gayanya tak baik. Misal contoh ada pengkopiah, bajunya ada baju koko, rambutnya misal panjang, padahal itu semua nggak ada efeknya. Rambutnya panjang, oh apakah bisa? Pas melihatnya kayak gitu, apa yang ada di pikiran kita? Pandanglah dengan pandangan yang baik. Justru kalau melihat orang seperti itu tuh kita malah sangka baik lebih. Ini yang lain berbaju kita nih ke masjid berbaju koko berida, mudah. Karena memang kita siap dari rumah. Sehingga dalam keadaan seperti itu masih mau ke masjid, kita harus lebih sangka baik sama mereka. Malah kagum, wah ini pakai baju warna-warni, habis jalan-jalan, justru hebat langsung ke masjid cepet. Biasanya orang habis kerja atau apakah pulih ke rumah kan ke masjid, ini masih ke masjid. Pandanglah yang mendengarkan nasihat tersebut dengan pandangan selamat. Jangan sampai ada pandangan sedikit pun curiga, pandangan merendahkan, jangan sampai. Kita ngelihat orang lain muslim dengan pandangan ihtiqar udah dosa, ngelihat aja dengan pandangan merendahkan dosa. Apalagi pas nasihatnya orang dengan pandangan meremehkan. Wa husnul dhanni bihim bi batinid diyanah, sangka baik kepada mereka dengan batin agama mereka. Kadang-kadang tuh kita nggak tahu, orang datang ke masjid ikut tausiah, ikut mendengarkan nasihat kita, bisa jadi dia lebih baik dari kita. Kita nggak tahu batinnya mereka. Kita nasihati orang, kita nggak tahu batinnya mereka, keadaan mereka ketika sendirian. Banyak hadirin pemberi nasihat sama yang diberi nasihat ternyata yang mendengarkan lebih baik, lebih soleh, lebih alim kadang-kadang. Cuma mereka prasangka baik, datang ikut pengajian, ikut dengarkan. Dulu ada satu kiai alim bukan main. Ada yang tahu kerjaannya kalau masalah jualan tahu atau apa kan, sesuai dengan ceritanya. Tapi ahli ilmu falak, kayak di luar kepala sih, menghitung kalender kan usah bertulis-tulis lagi. Kalau sekarang kan mau bikin kalender bertulis menghitung, alim bukan main.
Maksudnya ilmu falak ini bukan karena ilmu itu hebat. Biasanya tuh orang belajar ilmu falak, ilmu yang lain udah beres. Itu ilmu yang terakhir dipelajari. Karena ilmu falak itu ilmu perhitungan, ilmu hisab, ilmu hitung bulan, hitung bintang, ilmu yang nggak penting sebetulnya. Ya, untuk pribadi kurang penting, tapi untuk umum penting. Dan itu ilmu yang dipelajari belakangan. Artinya ketika kita sudah belajar itu, harus sudah ahli fikihnya, sudah ahli hadisnya, ahli Al-Quran. Maksud saya nyebutkan dalam ahli ilmu falak, ceritanya itu karena beliau sudah alim yang lain. Kalau ke masjid dudukan di pojokan tempat pengajian, kayak orang kada paham, sampai ternyata ketahuan si diri ini orang alim. Ributlah kiainya, gurunya, habibnya yang ngajar. Betul, setelah habib yang ngajar tahu ini bukan sembarangan orang. Ternyata betul, kadang-kadang tuh ada. Walaupun mungkin tidak lebih alim, tapi banyak pendengar lebih soleh daripada penasehatnya. Nah, itu yang perlu kita tanamkan. Seperti tadi, makanya guru kita ngajarkan niat. Sangka baik sama yang mendengarkan. Barangkali pendengar ini nanti nolong kita memberi syafaat di akhirat. Karena penggerak pendengar itu bisa-bisa lebih bagus daripada yang berbicara, daripada yang menasihati. Lebih banyak pendengar kadang-kadang lebih soleh. Nah, itu untuk kita memberi nasihatnya. Kalau kalian semua memberikan nasihat, yakini sangka baik bahwa pendengar ini banyak yang lebih baik daripada kita. Kita nggak tahu batinnya bagaimana. Dohirnya memang belajar sama kita, tapi batinnya itu mereka lebih bagus. Dulu saya pernah perhatikan ada satu ulama, beliau berceramah di depan ribuan orang. Jadi beliau tinggalnya bukan di kota yang ramai. Karena kesolehannya ketika datang ke satu tempat ceramah, hadir di meja ceramah, itu yang datang bukan main ramainya. Saya perhatikan ketika duduk, pas mau pulang, beliau melihat orang segitu banyak, kan pengajiannya di masjid. Pas keluar ternyata orang banyak di luar. Betul, saya waktu itu perhatikan dekat dengan beliau, pas melihat orang begitu banyak, beliau ini kayak gini, karena tanpa sadar sebetulnya kayak gini sama orang, diusap wajahnya, maaf bukan dadanya, diusap wajahnya, seakan-akan kayak ngambil berkah dari orang-orang yang hadir. Kan kita tuh kalau misalnya nggak bisa salaman, istilah namanya, kayak misalnya yang lagi tawaf, kelihatan Hajar Aswad, kada bisa mencium, sunnah ngangkat tangan, dicium, seakan-akan tuh dia menyentuh, memberi salam dari jauh. Itu namanya istilah. Beliau melakukan itu kepada pendengar nasihatnya beliau. Itu tanpa disadari sebetulnya, karena nganggap orang-orang yang datang lebih mulia dari beliau, padahal beliau ulama besar, orang soleh. Itulah sangka baiknya pemberi nasihat kepada pendengar. Lalu adabnya Mu'adz, adabnya Wa'idz ucapan nasihat, al-iyas minhum talaban lis-siyanah. Iyas itu putus asa dalam arti terjemahan. Maksudnya enggak bergantung dengan manusia, enggak bergantung dengan pendengar. Kenapa? Talaban lis-siyanah, jaga ya, dengan tujuan menjaga agamanya. Kalau kita itu bergantung sama orang lain, berharap sama orang, satu, kita akan merusak agama kita dan kita nggak akan bisa memberikan nasihat yang baik. Ini ada orang, dia bergantung sama dia, entah dari segi harta apakah, kemudian mau nasihati dia. Kira-kira kita berani nggak negur kesalahannya dia? Susah. Ini ada orang kaya misal suka bantu dia, masuk pengajian bab yang dia salah, yang dia melakukan dosa itu misal, pas mau nasihati bingung lah kita ngomong, kerasa kayak nyindir, takut dia ngambek misal. Akhirnya kita tutup nasihat tadi yang kita sampaikan. Kenapa? Karena ada manfaat dunia, takut kehilangan manfaat dunia. Oleh karena itu, penceramah memberi nasihat itu jangan sampai punya ketergantungan dengan siapapun juga. Jangan berharap urusan dunia sama manusia, sama Allah aja. Jadi dia bisa menyampaikan yang hak, bisa menjelaskan yang batil. Tapi kalau sudah bergantung dengan satu orang, hukum dijual belikan,
haram berubah jadi halal, tergantung bosnya apa. Apalagi kalau kayak tambahin juga bersandarnya orangnya tadi, biasanya yang disandarin ulama itu dua, orang kaya sama penguasa. Apalagi naudzubillah kalau ulamanya sudah jadi tim sukses, sudah jadi pendukung orang tertentu, udah nggak bisa ngomong yang baik. Ini melakukan kezaliman, ulamanya yang cari dalil menghalalkan kezalimannya, rusak. Hadirin ini, ulama itu dari dulu, khususnya masalah politik. Ulama itu dari dulu ikut politik. Politiknya mereka apa? Bukan mendukung, bukan kowar-kowar jadi tim sukses, bukan. Politiknya ulama apa? Mereka mendidik para ahli politik. Jadi siapapun yang jadi, semuanya mereka jadikan sasaran dakwah. Mereka nggak milih A, milih B, nggak berpihak. Kenapa? Karena kalau berpihak dengan A, yang B jadi musuhnya. Berpihak dengan B, yang A memusuhi dia. Sehingga dia nggak bisa dakwah pada dua-duanya. Ulama itu selalu netral. Kenapa? Dengan tujuan dia bisa menasehati keduanya. Mau ini yang jadi, mau ini tidak jadi, semuanya dia nasehati. Gak ada harapan, oh saya dukung ini, karena kalau jadi saya dapat bantuan. Rusak agamanya dia. Ini pas maju melakukan beberapa kezaliman, akhirnya dia merusak. Dia gak jaga lagi agamanya. Nah ini, naudzubillah, kita ini di mana-mana, bukan di negara kita aja ya. Kalau udah ulama ikut campur urusan ini, rusak. Semakin banyak yang ikut campur, semakin rusak agama. Kalau ada yang ikut campur, memang pasti ada dari dulu, nggak akan lepas itu. Tapi sedikit. Tapi kalau udah banyak ulama yang tenggelam dalam hal ini, karena mereka punya harapan, rusak. Itu yang bersandar dengan penguasa. Begitu juga yang bersandar dengan orang kaya, sama. Misalnya nasihati orang, nasihati satu orang. Terus orang tersebut jadi dekat, misal dia jadi gurunya dia masih harta, masih kekayaan sama dia. Tiba-tiba dia berbuat salah dan dia sensitif dengan kesalahan tersebut. Kira-kira dia tegur apa berdiam aja? Pasti mau negur itu karena kawat terang-terangan. Baik-baiknya paling begini, ini baik-baiknya ya ustaz ulama yang udah dapat manfaat dunia dari satu orang. Baik-baiknya itu kita paling begini, ya Allah, sadarkan dia ya Allah, berdoa aja, ada berani negur terang-terangan. Kenapa? Takut manfaat dunianya diputus. Makanya di situ Imam Ghazali ngasih tahu Iyas, jangan berharap putus asa lah dari manfaat dunia mereka. Kenapa? Thalaban lisyanah, cari penjagaan untuk agama kita. Karena kita tuh kalau berharap sama manusia, siapapun orangnya, ulama ataupun bukan, kita akan jadi budaknya mereka, kita akan tunduk kepada mereka. Kita tetap sopan, hormat, tapi jangan punya ketergantungan dengan makhluk. Sadari rezeki dari Allah, apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warifku bita'dib, dan lemah lembut ketika mendidik. Itu adabnya penasehat, omongannya yang sopan, jangan kasar-kasar, lemah lembut. Nasihat itu kalau disampaikan dengan yang kasar tidak menjadi nasihat, apalagi nasihat yang di depan umum. Yang ada mengatakan an-nasihat fi mala'in fadhihah. Nasihat di depan umum itu namanya fadhihah. Fadhihah itu bongkar aibnya orang biar berbuat salah. Ulun pengen nasihati, ajak ke tempat yang sepi berdua, jangan di depan orang. Pak, ulun kemarin melihat dia begini, jangan kayak itu lagi lah. Di depan orang kita langsung tembak di tempat. Hasilnya apa? Yang nggak tahu malah suudon dengan bapak tadi. Karena kita membongkar aibnya. Jadi nasihat itu ada caranya. Lemah lembut, satu jangan di depan orang dan pakai bahasa yang baik. Pakai bahasa yang bagus. Orang tuh sejelek-jeleknya orang nggak mau dikasari. Seburuk-buruknya orang, walaupun dia tahu dia salah, tetap tidak mau ditegur dengan kasar. Normalnya manusia begitu. Sehingga kita tegur dengan sopan santun. Wal ataf 'alal mu'tadi, sama ya kasih sayang dengan pemula. Kadang-kadang
Ustadz guru itu kalau melihat orang yang masih awam betul, hanya tempat-tempat pengajian, kayak lebih perhatian. Sampai-sampai kita ini bingung, ini Ustadz kenapa ya? Saya betul sama orang ini. Padahal ngaji aja kadang kalau orang ini hanya ada di masjid seminggu 2 minggu, tapi kok tidak disayang sama Ustadz? Itu penyebabnya karena mereka tahu ini masih lemah, harus dilemahkan dengan mereka. Imannya masih belum kuat. Bahkan di fikih aja ada mu'allifah namanya. Mu'allifah itu orang yang baru masuk Islam tapi masih lemah niatan Islamannya, masih belum kokoh keimanannya. Itu dikasih zakat. Biar apa? Biar kokoh imannya. Apalagi dalam cuma dakwah, nasihatin dia lembut, deketin, akrabin. Kalau perlu keluar uang kita ajak jajan dia. Biar apa? Biar dia berubah, tambah cinta, tambah kuat. Udah kokoh, udah kuat, selesai, sama seperti yang lain. Wa itiqadu fi'la ma yaqul yantafi'in nasa bima yantafi'in nasu bima yaqul, dan meyakini, memastikan dia itu mengerjakan apa yang dia omongkan. Harus begini ya penasehat. Kenapa? Orang tuh biar dapat manfaat dari nasihatnya. Kita ini kalau ngomong, pastikan dulu kita sudah kerjakan atau kita akan merencanakan dengan niatan baik, dengan niatan yang kokoh akan kita kerjakan. Agar apa? Agar pendengar dapat manfaat. Dulu Imam Hasan Basri kalau tidak salah, atau Malik bin Dinar, salah satu dari itu, dimintai ceramah tausiah tentang istimewaan memerdekakan budak. Nah, waktu itu masih ada perbudakan. Minta tolong Imam, di kampung sini masih ada perbudakan. Tolong menasihati fadilah keistimewaan memerdekakan budak, biar orang-orang memerdekakan budaknya. Karena Islam itu datang begitu, dengan pahala yang besar bagi orang yang memerdekakan budak. Berbulan-bulan, pokoknya dalam jangka waktu yang agak panjang, beliau nggak nasihat-nasihat tentang itu. Sampai pada waktunya tiba-tiba beliau nasihati ceramah tentang memerdekakan budak. Selesai beliau ceramah, orang pulang dari rumah, saya merdekakan budaknya, saya merdekakan budaknya. Orang pulang ke rumah semua memerdekakan budaknya. Akhirnya yang minta nasihat ngomong sama Imam, terima kasih banyak sudah dinasihati orang-orang, dan mereka banyak yang memerdekakan budaknya sekarang. Cuma Ustaz, kenapa lama benar bahasanya kita gitu? Dari dulu kita minta, kok baru sekarang? Apa kata beliau? Waktu sampai datang ke rumah minta saya nasihat untuk memerdekakan budak, saya belum pernah satu kali pun memerdekakan budak. Sehingga saya nabung, berusaha beli budak, lalu saya merdekakan. Setelah saya praktek langsung saya datang ceramah. Jadi mau ngomong tentang keistimewaan, beliau praktekkan dulu. Kenapa? Baru orang ambil manfaat. Ini nasihat buat penceramah. Kenapa kalau kita melihat orang-orang kok nggak jadi baik ya dengan nasihat saya? Ulun ngomong sodako kok ada yang sodakohnya ya. Ulun ngomong etika kok ada yang etikanya. Lihat diri kita sendiri. Mereka itu cerminan kita. Kita nyuruh orang etika, kita jangan datang ke masjid. Ya jelas saja nggak masuk nasihatnya ke hati mereka. Itu kalau kitanya pemberi nasihat. Jangan nanti yang mendengarkan, Ustadznya nyuruh kita qiyamul lail, kita ini kada qiyamul lail, berarti Ustadz kada qiyamul lail lah. Jangan. Paham maksud saya? Kalau Ustadz nyuruh sedekah, pendengar nggak sedekah, Ustadznya negur nafsunya. Jangan kamu sedekahnya nggak benar, makanya orang-orang nggak mengikuti kamu, nggak ngikuti nasihat. Itu Ustadznya. Tapi pendengarnya jangan dibalik. Kita ini dengar guru ceramah, guru nyuruh qiyamul lail, kita tetap tidur. Pas ditanya, kenapa biar kata qiyamul lail? Kan guru nasihati biar qiyamul lail. Gila, guru dari nasihati guru kada qiyamul lail. Ini jangan-jangan guru ngomong aja kada qiyamul lail. Jangan. Kalau kita pendengar nggak boleh sebetulnya seperti itu. Nah, ada pendengar, saya baca dengan ringkas. Belum bisa ya? Belum, masih 4 menit lagi. Saya baca dengan ringkas. Itu tadi ada penceramahnya. Nah, ada pendengarnya, tampakkan kekhusyuan.
tunjukkan ketundukan. Jadi kalau dengarkan nasihat itu yang khusyuk, biar masuk kepada hati kita, tunduk. Jangan dengarkan nasihat dengan kesombongan. Sombong itu nggak mau menerima nasihat. Bahkan posisi badan pun dilarang dengan posisi sombong, apalagi hatinya. Tunduk, salamatus sodr, bersihkan hatinya, husnul dzan, prasangka baik. Jangan ada orang ngomong nasihati langsung kita sangka buruk. Oh, ini ceramahnya, ini tujuannya dunia. Jangan. Apalagi begini, ini sering kita sebutkan sama Ustaz. Ada penceramah, oh nyindir dulu dibilang. Gak ada, jangan sangka buruk begitu. Justru kalau ada penceramah, nasihatnya tepat sasaran kepada kita, itu bukan nyindir sebetulnya. Harusnya kita terima kasih karena kita yang dipilih dapat nasihat langsung. Di sini ceramahnya ini kayaknya ulun aja yang ditegur. Jangan marah, justru alhamdulillah, justru karena ulun disayang, yang lain dilupakan, ulun yang dinasehati. Begitu. Wa itikadil gol, yakini omongannya, benernya. Memang makanya sebelum dia meyakini omongan orang, pastikan dulu penceramahnya betul atau tidak, ahli sunnah atau bukan. Jalannya mereka tuh bener nggak? Ulama sahih tidak? Karena setiap omongan mereka harus kita yakini. Nah kalau dari awal dia nggak benar, dia nggak bisa meyakini nanti. Jadi pastikan kebenarannya mereka. Wadawamus sukut, selalu dia. Kalau lagi dinasihati itu dia, jangan ngomong sendiri. Ini ada. Oke lah, taqallub, sedikit bolak-balik, artinya jangan banyak gerak. Fokus. Banyak gerak itu menunjukkan kita nggak khusyuk, nggak hadir hatinya. Jamul ham. Jamul ham itu apa ya? Mengumpulkan pikiran, artinya fokus lah bahasa kita. Mengumpulkan pikiran, fokus dengan omongannya. Jangan ada mikirin yang lain. Itu tugasnya kita yang mendengarkan. Watarakut tuhmah, dan meninggalkan tuhmah. Kalau sama tuhmah itu menunjuk kejelekan, tuhmah mencurigai, tidak curiga. Artinya ini Ustaz ngomong gini, jangan-jangan apa, jangan. Atau tuhmah sama orang lain. Oh, ini Ustaz negur si Idin kayaknya nih ngebahas riba buruk. Oh, Ustaz lagi negur orang ini, dia kan tukang riba. Itu namanya tuhmah, curiga. Jangan ada prasangka seperti itu. Fokuslah, nasihat ini bermanfaat buat kita, bawa ilmu buat kita. Fokus saja dengan itu. Perbaiki diri, prasangka baik dengan ustadznya, prasangka baik dengan nasihatnya, dan niat penceramah ataupun pendengar. Jangan lupa ini hal penting. Niat untuk mengamalkan apa yang diucapkan. Niat untuk mengamalkan apa yang diucapkan. Penceramah niat apa yang diucapkan, pendengar niat mengamalkan apa yang dia dengar. Nah ini ada para pemberi nasihat dan ada para pendengar. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, dijadikan orang-orang yang selalu menasihati dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dan mendengarkan dengan niatan baik, dengan husnul, dengan niatan